Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 manajemen ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami membahas tentang mengelola sumber daya manusia. Sebelum kita memasuki materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dila Saputri, yang kedua Mahdiyati, dan yang ketiga Yunisa. Baiklah, kita masuk ke presentasi materi yang akan dibahas, yang akan dibacakan oleh Yunisa. Jadi, mengapa MSDM itu penting? Menurut Human Capital Index, bahwa MSDM itu berorientasi pada manusia untuk memberikan kemajuan bagi suatu organisasi dengan menciptakan nilai pemegang saham yang unggul. Selain itu, untuk meraih kesuksesan, kompetitif melalui karyawan menyiratkan bahwa seorang manajer mengubah pemikirannya terhadap para pekerja dan bagaimana mereka memandang hubungan yang baik bagi pekerjaan yang ada. Sebagai contoh, salah satu studi melaporkan bahwa praktik-praktik kerja yang lebih baik bisa meningkatkan nilai pasar hingga 30%. Studi lainnya yang mengukur rata-rata pengembalian saham tahunan pada perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar tahunan Fortune 100 Best Company to Work For memperlihatkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengalahkan S&P 500 secara signifikan selama periode 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun. Praktik-praktik kerja yang menghasilkan baik kinerja individu yang tinggi maupun kinerja organisasi yang tinggi dikenal sebagai praktik kerja berkinerja tinggi. Lanjut, faktor eksternal yang mempengaruhi MSDM. Yang pertama, ada serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan suatu organisasi yang mewakili pekerja dan berupaya melindungi kepentingan mereka melalui perundingan bersama collective bargaining. Dalam organisasi yang memiliki serikat pekerja, sebagian besar keputusan MSDM didikte oleh kesepakatan yang dihasilkan dari perundingan bersama ini, yang biasanya meliputi hal-hal yang terkait dengan sumber rekrutmen, kriteria penerimaan karyawan, promosi, dan pemecatan, kelayakan pelatihan, serta praktik kedisiplinan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu peraturan pemerintah. Dalam hal ini, peraturan tenaga kerja melindungi kalangan pekerja yang misalnya berkeyakinan pekerjaan tertentu, entah itu memakai kemeja panjang dan sejenisnya. Sehingga dalam hal ini tercipta suatu kebijakan khusus yang berupaya meningkatkan status anggota kelompok minoritas tertentu. Seperti contoh, pada tahun 1993, Amerika Serikat membuat undang-undang tentang Family and Medical Leave Act, yang mana undang-undang tersebut mendeskripsikan tentang memberikan karyawan dalam organisasi yang jumlah pekerjanya 50 orang atau lebih izin atas 12 minggu tanpa gaji setiap tahunnya untuk alasan keperluan keluarga atau kesehatan. Terus, pada tahun 2004, Amerika Serikat pun membuat undang-undang tentang Fair Pay Overtime Initiative, yang mana undang-undang tersebut membahas tentang memperkuat perlindungan pembayaran lembur bagi banyak karyawan. Yang ketiga, ada tren demografis. Data statistik memperlihatkan dengan jelas angkatan kerja yang makin menua di negara-negara barat. Pada tahun 2014, Inggris Raya akan memiliki jumlah penduduk di atas 65 tahun yang lebih banyak ketimbang di bawah 16 tahun. Di Amerika Serikat, pada tahun 2010, lebih dari setengah angkatan kerja berusia di atas 40 tahun.
Fenomena ini dan tren demografis lainnya menjadi sangat penting karena bisa mempengaruhi praktik MSDM masa kini dan mendatang. Tren ini serupa terjadi di setiap negara. Selanjutnya, ada yang namanya mengidentifikasi dan menyeleksi karyawan. Ini merupakan salah satu perencanaan sumber daya manusia, yang mana proses di mana manajer memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat di tempat serta waktu yang tepat. Dalam hal ini mencakup dua hal, yaitu yang pertama, penilaian saat ini. Manajer memulai perencanaan SDM dengan mengamati inventaris yang ada, mencakup seperti pendidikan, pekerjaan sebelumnya, bahasa, kemampuan khusus, dan profesional. Yang kedua, yaitu memenuhi kebutuhan SDM di masa mendatang. Kebutuhan SDM di masa mendatang ditentukan oleh visi, tujuan, dan strategi organisasi. Selanjutnya, ada rekrutmen dan dekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu, seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Terus, dekrutmen. Rekrutmen adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Dalam rekrutmen ada dua jenis. Yang pertama adalah involunteer atau pemecatan dan volunteer atau pengunduran diri. Selanjutnya ada seleksi. Apa itu seleksi? Nah, seleksi adalah melibatkan atau menyaring para pelamar kerja untuk menentukan siapa yang memenuhi kualifikasi atas pekerjaan tersebut. Seleksi melibatkan perkiraan pelamar mana yang akan menghasilkan volume penjualan yang tinggi. Adapun jenis-jenis seleksi atau jenis-jenis alat seleksi yang paling terkenal meliputi seperti formulir, aplikasi, tes tertulis, dan simulasi kinerja, wawancara, investigasi latar belakang pelamar, dan dalam beberapa kasus akhir-akhir ini, pemeriksaan fisik digunakan sebagai alat seleksi. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Mahdiyati. Dalam dunia kerja, ketika seseorang telah dinyatakan lulus seleksi di sebuah perusahaan, kemudian diterima di perusahaan tersebut, maka hal utama yang biasa dilakukan oleh bagian perusahaan adalah memperkenalkannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Proses pengenalan tersebut dinamakan dengan orientasi. Ada dua jenis orientasi dalam perusahaan ketika mengenalkan karyawan barunya. Yang pertama yaitu orientasi unit kerja. Orientasi ini berkenaan dengan hal penyampaian pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh karyawan tersebut dan meliputi pengenalan karyawan kepada rekan-rekan kerjanya. Orientasi kedua yaitu orientasi organisasi. Orientasi ini mengenalkan karyawan tentang sasaran atau tujuan yang ingin dicapai perusahaan, peraturan-peraturan perusahaan, dan mengenal lingkungan perusahaan. Karyawan baru yang telah diterima tidak langsung begitu saja melakukan pekerjaannya, namun harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu agar sesuai dengan prosedur perusahaan. Ada jenis pelatihan umum, di mana pelatihan ini semua karyawan harus mampu menguasainya, seperti kemampuan dalam berkomunikasi dan menggunakan teknologi. Adapun jenis pelatihan khusus hanya dikuasai oleh karyawan-karyawan yang memang itu telah menjadi tugas atau pekerjaannya, ataupun tentang kesadaran dan kemampuan diri sendiri.
Metode pelatihan. Metode pelatihan secara tradisional dipraktikkan oleh karyawan baru dengan dilatih oleh karyawan yang lebih berpengalaman. Adanya rotasi kerja memberi kesempatan kepada karyawan untuk mempelajari keterampilan-keterampilan yang baru dan memahami fungsi-fungsi organisasi yang berbeda dengan lebih baik. Namun, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, banyak organisasi sekarang menggunakan pelatihan berbasis teknologi karena dianggap memiliki kemampuan dan aksesibilitas yang lebih unggul dalam penyampaian informasi. Mempekerjakan karyawan baru adalah langkah awal untuk membentuk tim. Namun terkadang ketika ada suatu masalah di perusahaan, seperti bosan, pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan di awal, atau banyak kekangan dari atasan, sehingga hal itu bisa menyebabkan karyawan melakukan pengunduran diri. Apalagi jika karyawan itu memiliki kemampuan yang kompeten, maka dapat merugikan perusahaan dan tentunya membawa dampak kurang baik bagi produktivitas perusahaan. Karena dari itu, perusahaan berusaha mempertahankan karyawannya dengan cara memanajemen kinerja karyawan, apakah telah melaksanakan pekerjaannya secara efisien dan efektif, kemudian memberi kompensasi atas kinerja yang baik. Selain itu, perusahaan juga bisa membuat suatu tradisi dalam perusahaan seperti pesta kecil, menonton bioskop bersama, ataupun yang lainnya, untuk menghilangkan kejenuhan para karyawan. Mengelola perampingan perusahaan. Perampingan atau downsizing ialah eliminasi terencana atas berbagai pekerjaan dalam suatu organisasi. Mengurangi karyawan dapat dilakukan apabila terjadinya penurunan pangsa pasar dalam hal untuk meningkatkan laba. Mengelola keanekaragaman angkatan kerja. Yang pertama, ada rekrutmen. Untuk mengatasi keanekaragaman angkatan kerja, manajer harus memperluas jaringan rekrutmennya. Rekrutmen ini memungkinkan suatu organisasi untuk memperluas keanekaragaman pelamar kerja. Yang kedua ada seleksi. Saat sekumpulan pelamar kerja dari berbagai latar belakang yang berbeda, manajer harus menjamin bahwa prosesnya tidak akan diskriminatif dan para pelamar harus merasa nyaman dengan budaya organisasi dan sadar akan keinginan pihak manajer untuk mengakomodasi kebutuhannya. Yang ketiga ada orientasi dan pelatihan. Banyak organisasi menyediakan lapangan kerja khusus untuk meningkatkan kesadaran akan masalah keanekaragaman ini dengan memberikan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan. Mengelola pelecehan seksual. Pelecehan seksual ialah isu yang serius dalam organisasi sektor publik dan swasta yang tidak diinginkan, yang akan mempengaruhi pekerjaan, kinerja, atau suasana kerja individu. Manajer harus menyadari hal-hal apa saja yang bisa memicu pelecehan seksual itu, dan manajer paham bahwa korban tidak harus selalu pihak yang mengalami tindakan tersebut. Pelecehan seksual menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman dan menghambat kemampuan maksimal karyawan untuk menangani pekerjaannya. Organisasi juga harus menjamin bahwa tidak ada aksi balas dendam, seperti memotong jam kerja atau mengenakan shift kerja tanpa waktu rehat, yang dilakukan terhadap individu yang melaporkan tuntutan pelecehan seksual tersebut. Mengelola keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Saat ini, organisasi atau perusahaan menyadari bahwa karyawannya membutuhkan penyesuaian yang khusus dalam dunia pekerjaan. Dengan hal ini, organisasi atau perusahaan menawarkan manfaat yang ramah keluarga untuk mengakomodasi kebutuhan karyawan akan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan telah menunjukkan bahwa terdapat dampak positif ketika individu bisa menyeimbangkan antara peran keluarga dan pekerjaannya.
Tempat kerja yang lebih progresif harus mengakomodasi beragam kebutuhan dari angkatan kerja yang beraneka ragam dengan menyediakan berbagai opsi rancangan dan manfaat yang memungkinkan fleksibilitas yang lebih banyak di tempat kerja dan menyeimbangkan atau mengintegrasikan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Individu yang memiliki dukungan tempat kerja yang ramah keluarga juga memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Demikian pemaparan materi kami. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Terima kasih.